Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Aris Larasati, NPM 2375333. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah rancangan bangun jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan em, materi tentang network fundamental CCNA 200-301 IP and subnetting. Sini saya akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu tentang pengenalan IP address and subnetting. IP address adalah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan, terutama dengan IPv4 yang menggunakan 32 bits. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi bagian-bagian lebih kecil agar penggunaan IP menjadi lebih efisien dan meningkatkan keamanan serta kinerja jaringan. Ringkasnya, itu untuk konsep IP address dan subnetting itu untuk mengelola dan mengoptimalkan jaringan komputer. Nah, untuk sub yang kedua itu IP public dan IP private. Nah, untuk IP public itu alamat komputer yang secara global diberikan oleh ISP dan dapat diakses melalui internet. Nah, sedangkan IP privat itu digunakan di jaringan lokal seperti LAN dan tidak bisa diakses langsung dengan internet, sehingga meningkatkan keamanan jaringan internal. Nah, untuk yang bab 3 menentukan prefix yang paling efektif. Itu kan, itu menghitung kebutuhan host per subnet menggunakan teknik CIDR dan VLSM untuk membagi pembagian alamat IP yang lebih efisien, menyediakan ruang untuk pertumbuhan jaringan ke depan. Nah, untuk keempat, menentukan prefix yang paling efektif itu menghitung kebutuhan host, menentukan jumlah perangkat yang harus terhubung di setiap subnet. Nah, penerapan teknik CIDR dan VLSM itu mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan masing-masing subnet. Pertimbangan pertumbuhan jaringannya menyediakan ruang untuk menambahkan perangkat di masa depan. Nah, untuk uh, bab yang kelima itu total IP subnet mask. Nah, pengertian dari subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil, yaitu subnet. Tujuan utamanya untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi lalu lintas jaringan dengan membatasi jumlah perangkat dalam satu subnet. Nah, sedangkan subnet mask itu adalah angka binar 32 bit yang digunakan untuk membedakan bagian network itu jaringan dan host itu perangkat dalam sebuah alamat IP. 3. Cara menghitung subnetting. Dalam subnetting kita sering menggunakan teknik perhitungan. Nah, mengonversikan sumber mask ke biner, terus menentukan jumlah subnet dan jumlah host dalam subnet, menggunakan network address, broadcast address, and usable IP. Terus menggunakan rumus dasar subnetting, yaitu jumlah subnet 2 di akar Broadway bytes. Nah, 4. Contoh soal subnetting. Misalnya jika kita memiliki IP 192.168.1.0/26, maka subnet masnya itu 255.255.255.192. Network ID pertamanya 192.168 dan seterusnya sampai subnet berikutnya. Terus untuk sub nomor 4 yaitu IP network dan IP broadcast. Nah, IP network sendiri itu network address kita
alamat pertama dalam subnet yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Tidak bisa digunakan oleh alamat host. Contoh IP network itu misalnya IP 192.168.1.0/24. Network address-nya 192.168.1.0. Nah, IP broadcast itu broadcast address, yaitu alamat terakhir dalam subnet untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Tidak bisa digunakan sebagai alamat host atau alamat perangkat. Gitu. Nah, pentingnya network and broadcast address. Network address menandai subnet dan membedakan antara jaringan, sedangkan broadcast address memungkinkan komunikasi ke perangkat dalam subnet, sering digunakan dalam protokol seperti ARP gitu. Untuk bab ketujuh yaitu range and subnet. Apa itu range? Jadi range itu alamat IP dalam bentuk subnet. Dia itu terdiri dari network address, usable IP, broadcast address. Nah, network address kan tadi alamat pertama. Dia nggak bisa digunakan untuk host atau perangkat. Usable IP itu dapat digunakan oleh perangkat. Nah, broadcast address itu alamat terakhir yang digunakan untuk komunikasi ke semua host. Cara menentukan IP range itu biasanya network address sama dengan IP pertama dalam subnet atau bit host 0, broadcast address sama dengan IP terakhir dalam subnet atau bit host 1, usable IP sama dengan IP antara network and broadcast address. Contoh perhitungannya 18 bagi 128.1.1.0 spasi garis miring 26. Nah, efisiensi dari alokasi IP mencegah tumbang tindih antara subnet, mempermudah manajemen jaringan. Nah, untuk subnet ke-8 itu prefix yang paling efektif dalam subnetting, kan? Prefix itu menunjukkan jumlah bit untuk network dalam IP. Pilih prefix sesuai jumlah host agar efisien. Gunakan prefix kecil untuk jaringan kecil, besar untuk jaringan yang luas. Nah, untuk subbab ke-9 itu total IP subnet, Mas. Uh, untuk mencari total IP, caranya itu adalah 2 diakarkan 32 dikurangi dengan prefiksnya. Dan ini prakteknya adalah 2 dikali 32 uh, dikurang 28, ya. Ternyata itu 2 dibagi 4 sama dengan 16. Artinya total IP sama dengan IP untuk per 28 sama dengan 16 gitu kan. Untuk sebab nomor 10 itu IP network dan IP broadcast range. IP network biasanya dimulai dari 0.16.32.48.64.80 sampai seterusnya. Untuk menentukan networknya 256. Jadi dia sampai 256. Untuk IP broadcast dia 15.31.47.63.79. Bebas dia mau pakai blok subnet, yang mana misalnya pakai blok subnet yang kedua gitu. Dia bebas pakai yang lainnya gitu. Untuk perhitungan networknya dia 172.168.160, di mana 16 adalah hasil perhitungan network itu tadi. Nah, untuk broadcastnya 172.168.10.31. Nah, di mana 31-nya itu adalah hasil perhitungan broadcast itu tadi. Jadi IP range-nya itu 172.1.16.1.1.17 strip 172.176 titik 16.10.30. Nah, untuk penjelasan dari subbab ke-11 itu struktur alamat IP4. Menjelaskan tentang bagaimana alamat IP4 terdiri dari 32 bits yang dibagi menjadi 4 oktet. Kelas alamat IP, pembagian alamat IP ke dalam kelas A, B, dan C berdasarkan tentang oktet pertama. Subnetting, proses pembagian jaringan besar menjadi subnet yang paling kecil untuk efisiensi dan manajemen jaringan yang lebih. Perhitungan subnet Mas caranya menghitung menggunakan mask yang sesuai untuk menciptakan jumlah subnetting dan host yang diinginkan. Nah, untuk subbab yang ke-12 dia variable light subnetting mask FLSM. Tekniknya subnetting yang memungkinkan pengguna subnet mask dengan panjang variabel untuk efisiensi alamat IP, perencanaan jaringan, strategi dan
merancang jaringan dan mempertimbangkan kebutuhan subnet dalam jumlah host. Perhitungan alamat yaitu latihan menghitung alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat host untuk setiap subnet. Untuk materi yang ke-13 yaitu alamat IP, pengenalan subnetting, yaitu alamat IP dan kelas jaringan. Alamat IP terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Nah, IP address dibagi menjadi kelas A, B, dan C, masing-masing dengan jumlah jaringan dan host yang berbeda. Subnetting mask menentukan bagian network dan host dari sebuah alamat IP. Subnet mask biasanya kelas A itu 255.0.0.0, kelas B 255.255.0.0, kelas C 255.255.255.0. Perhitungan subnet itu cara menentukan jumlah subnet dan jumlah host per subnet menggunakan bit subnetting untuk membagi jaringan menjadi lebih subnet kecil. Nah, untuk materi ke-14 itu latihan soal subnetting, menentukan alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang host dalam subnet tertentu menggunakan subnet mask custom untuk pembagian jaringan, teknik dan tips menghitung subnet. Kesalahan umum dan subnetting yaitu salah dalam konversi biner ke desimal, tidak memperhitungkan alamat broadcast dengan benar, menggunakan subnetting mask yang tidak sesuai dengan kebutuhan jaringan. Untuk video yang ke-15 itu, berdasarkan informasi yang tersedia, materi praktik menggunakan switch jaringan pada video itu praktis Cisco paket Rectic konfigurasi 4 PCN 15 switch, mencakup langkah-langkahnya itu membuat jaringan sederhana menggunakan switch, membuat tes koneksi. Nah, untuk yang ke-16 itu konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network, membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, mengkonfigurasi switch untuk mendukung segmentasi jaringan berdasarkan kebutuhan spesifik, yaitu pengaturan trunking, mengonfigurasi port trunk pada switch untuk menggunakan lalu lintas beberapa VLAN, melakukan satu link fisik, memahami konsep teknik VLAN dan protokol seperti IEEE 81Q, implementasi Spanning Tree Protocol atau STP, menghindar loop dalam jaringan yang dapat menyebabkan broadcast trunk, memastikan jalur redundant yang efisien dan aman dalam topologi jaringan. Nah, untuk video nomor 7 itu persiapan hubungan komputer ke router dengan kabel konsul menggunakan aplikasi terminal untuk akses CLX router. Nah, untuk konfigurasi routernya, dia masuk ke mode konfigurasi dengan enable konfigurasi terminal. Atur nama router, hostname, kata sandi enable secret, and access remote line PT. Konfigurasi antarmuka, pilih antarmuka interface, Ethernet 0 per 0, atur IP address, subnet, lalu aktifkan no shutdown. Yang keempat itu routing, statis IP routing jaringan subnet, terus dinamis gunakan RIP, OSPF, dan EIGRP. Terus verifikasi, cari koneksi dan ping IP. Lalu table routing dengan show IP route, terus simpan konfigurasi dengan write memory. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.